Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sejarah Kerajaan Tarumanegara. Yuk disimak. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia, khususnya di wilayah Tanah Sunda. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi dan mencapai masa kejayaannya hingga sekitar abad ke-7 Masehi. Keberadaan Tarumanegara menjadi bukti awal berkembangnya peradaban dan sistem pemerintahan di wilayah Jakarta Barat. Secara geografis, Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Wilayah kekuasaannya cukup luas, membentang dari Banten di bagian barat hingga Cirebon di bagian timur. Pusat kerajaan diduga berada di daerah Sundapura, yang sekarang dikenal sebagai wilayah Bekasi. Nama Tarumanegara sendiri berasal dari kata tarum, yang berarti nila, yaitu tanaman penghasil warna biru keunguan. Nama ini juga berkaitan dengan Sungai Citarum yang menjadi jalur penting bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian kerajaan. Sumber sejarah utama Kerajaan Tarumanegara berasal dari 7 prasasti, yaitu yang pertama ada Prasasti Ciaruteun, yang kedua Kebun Kopi, yang ketiga ada Tugu, yang keempat Jambu atau Koleangkak, yang kelima Pasar Awi, yang keenam Muara Cianten, dan yang terakhir ada Cidanghieu atau Lebak. For your information, Kerajaan Tarumanegara tidak meninggalkan kitab sastra khusus seperti kerajaan lain. Dan selain prasasti, keberadaan Tarumanegara juga didukung oleh catatan penjelajah Tiongkok yang menyebut kerajaan ini sebagai Tolomo. Dalam bidang ekonomi, kehidupan masyarakat Tarumanegara sangat bergantung pada pertanian. Sungai Citarum dimanfaatkan sebagai sumber irigasi untuk mengairi sawah dan ladang. Hal ini membuat hasil pertanian seperti padi berkembang dengan baik. Selain bertani, masyarakat Tarumanegara juga melakukan perdagangan loh. Karena letak kerajaan yang strategis serta adanya jalur sungai dan pesisir memudahkan hubungan dagang dengan daerah lain, baik di dalam maupun di luar Nusantara. Beberapa prasasti, khususnya prasasti Tugu, menunjukkan adanya pembangunan saluran air yang mencerminkan kemajuan sistem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan politik, Tarumanegara dipimpin oleh beberapa raja. Raja yang paling dikenal adalah Raja Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja besar yang membawa Tarumanegara ke masa kejayaan. Raja Purnawarman digambarkan sebagai pemimpin yang kuat, bijaksana, dan peduli terhadap rakyatnya. Hal ini terlihat dari pembangunan saluran air yang berfungsi untuk mencegah banjir serta meningkatkan hasil pertanian. Kekuasaan raja bersifat turun-menurun dan berlandaskan dengan sistem kerajaan Hindu. Setelah masa Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara perlahan melemah. Faktor penyebabnya antara lain perubahan kekuasaan politik dan munculnya kerajaan-kerajaan baru di wilayah Jawa Barat, seperti Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Peninggalan utama Kerajaan Tarumanegara adalah 7 prasasti yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Prasasti-prasasti ini umumnya ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti banyak membuat pujian terhadap Raja Purnawarman, menggambarkan kekuasaan, kejayaan kerajaan, serta kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Tarumanegara. Peninggalan ini menjadi bukti kuat bahwa Tarumanegara merupakan kerajaan besar yang berpengaruh pada masa awal sejarah Indonesia. Kesimpulannya, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Tanah Sunda yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia.
Dengan wilayah kekuasaan yang luas, sistem pemerintahan yang teratur, serta peninggalan sejarah berupa prasasti, Tarumanegara menjadi pondasi awal perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa Barat pada masa selanjutnya.